Ini rombongan badai tidak pundi niki. Jompatus ulam Barowo. Ya salah. Oh my god. Ini menyesuaikan yang depan. Depan Oh my god. Hati-hati. Hati-hati.
Kiri, kiri, kiri. Kiri. Kiri, 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 kiri. Petai Mbak di atas Mbak. Jos. Kanan sudah sampai. Sudah sampai kanan. Sudah sampai, Pak. Kanan tuh. Sudah sampai, sudah sampai. Apa lagi? Dua sini. Baromo. Ora apa-apa. Ben awet 6. 1, 2, 3. Pak Apin kan saya Pak Apin. Apin berapa gitu Siap-siap. Gue seorang keringetan GGM oke. Ya, Siapa yang bilang betul? video ya, video ya. Pak Bowo. Tunggu, 1, 2. Oke kita. Sebentar, ada. Di sebelah utara Rawapening, sejak 1845, berdiri dengan gagah sebuah bangunan peninggalan kolonial bernama Fort Willem I dalam bahasa Belanda. Bangunan pertahanan ini lebih populer disebut dengan nama Benteng Pendem Ambarawa. Seperti namanya, benteng ini berada di Bugisari, Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Julukan Benteng Pendem berasal dari kata Jawa yang berarti
Memang benteng ini tampak seperti tenggelam di tengah tanah karena sebagian dindingnya tertutup tanah atau vegetasi. Sedangkan nama Belandanya Fort Willem I dinamai menurut Raja Belanda Willem Frederik Prins van Orange Nassau. Ia merupakan raja pertama kerajaan Belanda modern yang lahir di Hague pada tanggal 24 Agustus 1772 dan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 16 Maret 1815. Benteng ini sekarang kembali menarik perhatian masyarakat khususnya Jawa Tengah. Pada hari Senin tanggal 17 bulan 11 tahun 2025, benteng ini kembali dibuka untuk umum setelah sebagian destinasi wisata baru telah diproses revitalisasi yang dilakukan sejak bulan Desember 2024 selesai. Saat ini benteng ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada tingkat kabupaten sesuai SK Bupati Semarang. Saat ini, benteng yang kembali cantik ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum dengan harga tiket Rp10.000 untuk hari biasa dan Rp15.000 untuk akhir pekan. Sedangkan tiket untuk wisatawan mancanegara ditetapkan sebesar Rp25.000. Benteng tersebut dibangun di sini karena letak Ambarawa dinilai Belanda sangat strategis. Lokasinya berada di pertemuan tiga kota, yaitu Semarang, Salatiga, dan Magelang, sehingga cocok sebagai pangkalan militer dan logistik pada masa kolonial Belanda. Riwayat pembangunan. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 1834 dan baru selesai pada tahun 1845. Pada masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro, lokasi benteng pernah dipakai sebagai titik logistik dan barak oleh kolonial Belanda. Setelah perang itu berakhir, Belanda memutuskan untuk memperkuat status militer Ambarawa melalui pembangunan benteng permanen. Salah satu pemicu pembangunannya adalah kekhawatiran Belanda atas revolusi di Eropa, yaitu revolusi Belgia. Membuat Gubernur Jenderal Van den Bosch memerintahkan pembangunan benteng-benteng pertahanan di beberapa titik strategis di Jawa, termasuk di Ambarawa. Benteng lainnya yang dibangun bersama dengan Benteng Willem I adalah Benteng Van den Bosch di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Benteng Gogius yang berada di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Salah satu pemicu pembangunannya adalah kekhawatiran Belanda atas revolusi di Eropa. Revolusi Belgia, ia khawatir hal ini akan terjadi juga di negeri jajahan, sehingga Gubernur Jenderal Van den Bosch memerintahkan pembangunan benteng-benteng pertahanan di beberapa titik strategis di Jawa. Berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, pembangunannya melibatkan banyak tenaga. Menurut catatan, ada sekitar 3.000 kuli pribumi, tahanan kerja paksa, serta insinyur dan penjaga dari militer Zeni Belanda. Di sini ada kamp pekerja di dekat lokasi benteng dengan kapasitas sampai 4.500 orang, yang termasuk barak, bengkel, dan pemukiman pekerja. Meski untuk merespon revolusi Belgia, Benteng Willem I awalnya difungsikan sebagai barak militer untuk prajurit dan gudang logistik dan amunisi. Ketika itu, Belanda belum berpikir untuk membangun benteng pertahanan berupa bastion. Karena perubahan teknologi militer dan tekanan dari gempa, fungsi pertahanan mulai berkurang. Gempa di Ambarawa pernah mengguncang benteng ini, yang menjadi salah satu faktor mengapa benteng militer ditinggalkan sebagian. Yang kedua, selain gempa, perkembangan teknologi artileri meriam membuat pertahanan benteng menjadi kurang efektif. Meriam terbaru dapat menjangkau berbagai titik di dalam benteng
dan menghancurkan dengan akurat. Dalam perkembangannya, benteng pernah beralih fungsi menjadi penjara. Contohnya, salah satu yang pernah ditahan adalah Kiai Mahmud Salam, seorang ulama atau pejuang yang kemudian meninggal saat berada di blok penjara benteng itu. Pada tahun 1927, benteng ini pernah menjadi penjara anak-anak. Pada peristiwa pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 11 Desember 1945, benteng direbut oleh Tentara Keamanan Rakyat, menandai peran benteng dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelumnya benteng ini dikuasai oleh sekutu Inggris. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, benteng Willem I menjadi kamp tahanan termasuk untuk orang Eropa dan mereka dianggap pembangkang. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng menjadi markas Tentara Keamanan Rakyat setelah pertempuran Ambarawa. Arsitektur kolonial. Luas kawasan benteng pendem Ambarawa cukup besar. Dalam revitalisasi disebut luas area penanganan mencapai 27.286,38 meter persegi dan bangunan di dalamnya sekitar 10.392,42 meter persegi. Dari sisi arsitektur ada catatan bahwa pondasi benteng menggunakan balok kayu jati yang cukup besar untuk menopang struktur tanah yang mungkin lembab atau rawan pergeseran. Apalagi lokasinya berada di dekat dengan perairan Danau Rawapening. Benteng berdiri dari beberapa bangunan termasuk gedung barak militer dan kantor. Benteng yang mengusung gaya arsitektur kolonial Eropa abad ke-19 dikelilingi oleh 4 benteng dan memiliki 2 lantai di beberapa bagian. Yang menarik ada pengaruh Indiske von Huys, yaitu gaya rumah kolonial Belanda di Hindia, Indonesia, terutama pada bangunan kediaman atau petugas di dalam benteng. Pada fase beberapa bangunan terdapat gable atau atap segitiga khas arsitektur Eropa. Penggunaan lengkung ala Romawi juga menjadi fitur arsitektur penting di beberapa bagian benteng. Benteng umumnya berbentuk persegi simetris menurut penelitian, memiliki sistem pertahanan berlapis, memanfaatkan topografi lokal untuk memperkuat pertahanan. Ada bangunan bawah tanah, yaitu lorong-lorong dan ruangan yang sebagian tanah memberikan kesan dan juga berfungsi sebagai kamuflase pertahanan. Terdapat barak, tempat kantor, gudang amunisi, dan struktur lain untuk logistik. Ya, lanjut. Ayo, semangat. Mobil lebih kuning sih.
mesinnya pada overheating. Mesinnya overheating semua ini. Kepanasan. Panas ini, panas banget. Padahal Kanan. Kanan. Kiri kok mancing. Ya tembusnya foto balung gajah.